ada kamennya, ada tintanya, ada cincinnya, ada kertasnya, itu semua visi dan misi dari Ikatan Pers Indonesia. Yang mana? Baca, dan males sekali. Kita INI itu dimaknai dengan baik. Lalu fungsi, kalau besok ada yang ditanya ini, jangan sampai hafal. Jadi memang harus tahu kenapa harus dihafal ya. Ini jadi notaris. Notaris pensiunnya usia 65 tahun, bahkan belum ada perubahan ya. Bahkan itu bisa panjang, dapat diperpanjang 2 tahun dalam kondisi sehat. Nah, itu harus dilihat usia sekitar, usia yang masih bisa produktif. Kalau ada di angka di usia sekitar 25 tahun, 26 tahun, itu panjang tahun sampai 65 tahun. Nah, organisasi itu bukan hanya untuk arisan, kumpul-kumpul, enggak. Tetapi tadi, bagaimana pengayuman, bagaimana pembinaan anggota, bagaimana perlindungan anggota. Jadi, organisasi ini punya fungsi. Kalau ada teman sakit, organisasi peduli. Ada teman yang butuh bantuan, organisasi peduli. Ada yang butuh advokasi, organisasi peduli. Ada, kita itu harus satu visi yang sama, yaitu kekeluargaan kita punya esprit corps, jiwa yang sama. Jangan sampai kita merasa, oh saya beda sama ini, saya nggak kenal sama dia, oh saya high level, dia low level, yang harus. Begitu kita diangkat menjadi notaris, kita adalah. Jadi tolong diturunkan egonya, rasa ingin menang sendirinya, rasa terlalu saya adalah yang terbaik dan lain-lain diturunkan. Kalau keluarga itu harus saling tolong-tolong. Bukan keluarga yang status, bukan. Tapi keluarga di sini itu harus bisa bersama-sama. Itu kunci dari organisasi. Jadi organisasi itu saya lihat organisasi ada manfaat selain dari potong uang, iuran itu sebenarnya harus dikembalikan dan anggota merasakan manfaatnya. Dan itu terjadi. Beberapa pengurus daerah, pengurus wilayah, bahkan pengurus pusat itu melakukan hal tersebut. Jadi jangan dikira, oh bayar iuran tidak ada manfaatnya, ikut organisasi tidak ada manfaatnya, banyak dibahasnya, isinya cuma buat pura-pura. Salah. Jangan pernah mengatakan hal tersebut. Anda belum tentu terlibat di dalamnya. Lalu bilang, oh ujian kode etik itu dasar, nggak punya legalitas dan lain-lain. Siapa yang bilang? Orang ujian kode etik untuk ukuran kita, untuk organisasi, untuk perisai diri, kita sudah menyampaikan bahwa ini adalah perisai apa kita. Orang kalau nggak diingetin suka lupa diri nggak? Ini adalah pengingat bahwa yang dibagasan ya. Misal tadi, Audrey sudah menyampaikan ada satu orang notaris yang kayak pabrik apa, sehari itu bisa tanya ribuan, ratusan. Apakah benar itu omongan yang berbeda? Kalau bacakan bagaimana kualitas akadnya dan lain-lain, ini bukan semata-mata seorang notaris itu hanya semata-mata untuk cari uang, bukan. Lalu apakah masih dirasa perlu kehadiran organisasi dalam perkembangan saat ini? Buat saya,
masih dan sangat penting. Mengapa? Saya masih ingin ada keluarga yang melindungi saya. Saya masih ingin keguyuban itu secara bersama-sama. Jadi jangan pernah ini para peserta KLB yang mendengar informasi X, Y, Z, jangan. Anda harus punya jiwa yang bersih, niat yang baik, ingin berorganisasi secara baik, ingin diangkat sebagai notaris yang baik. Itu nanti akan datang kok semua pintu-pintu rezeki yang dibuka. Rezeki harus uang, rezeki teman baik, rezeki saudara, rezeki kebersamaan, itu adalah banyak hal yang akan dapat manfaat. Lalu kode etik itu dilahirkan dari siapa? Melalui mekanisme apa? Itu Anda harus tahu. Oke, lanjut. Baiklah, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan secara gambaran. Itu bukan bocoran soal yang aku bisa data, bocorin soalnya sepong ada yang tahu soal. Yang penting semua peserta adik-adik ALB yang akan ujian besok itu bisa memahami ini dengan baik, bukan hanya sekedar hafalan, kita realisasi dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya persiapan ujian kode etik, tetapi untuk hal-hal yang dilakukan nanti sehari-hari. Tadi sudah ada gambaran pelaporan berapa, mengapa dasar putih, mengapa tulisan kita, nggak bisa suka-suka. Karena ada lokal Garuda nanti sama dan lain-lain itu apa tanggung jawab seperti apa. Boleh nggak lampunya tiap 5 meter ada, itu juga tolong dipahami. Tetapi saya yakin 1159 peserta ujian kode etik, tepuk tangan dulu, yang besok ujian itu pasti sudah memiliki pengetahuan yang baik, sudah lulus dari TKI, sudah magang dengan baik, dan punya niat untuk masuk ke Ikatan Notaris Indonesia dengan baik. Hati yang bersih akan mulai start besok, gak usah takut menghadapinya. Kita berjuang bersama-sama, mudah-mudahan langkah baik dan niat baik itu diberkahi sama Allah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lagi yang paling meriah keren banget. Dan kalau tentang kode etik, kita semua masih setuju seperti di awal sudah disampaikan oleh saya pribadi bahwa saya melihat beliau ini adalah satu role model untuk lihat brain beauty. Kenapa memang harus punya? Karena brain sudah disampaikan oleh beliau, semua orang harus bisa mengupgrade ilmu yang dimilikinya agar selalu up to date. Ya nggak sih, itu dia. Ya. Lalu masalah beauty, memang kita tidak bisa memungkiri begitu kita berprofesi sebagai notaris, Anda memperkenalkan diri Anda sebagai notaris, orang akan memandang Anda dari atas sampai bawah. Betul, benar bersih notaris. At least kalau kita tuh ya bersih lah, enak dilihat gitu kan, gitu kan. Lalu tadi behavior sudah kita bahas di notaris, tentang mereka yang tadi. Jadi behavior itu bisa meningkat wibawa kita, yang bersih. Isi daripada kepala dan jiwa kita juga dari behavior kita. Ada tips lain dari sebagai untuk terakhir ini tipsnya dari Dr. Fuli yang cantik, pintar dan luar biasa.